Salam, selamat pagi, selamat berjumpa lagi dalam renungan harian Firman Tuhan Jemaat Sion Pengajian, edisi Senin 20 Desember tahun 2021. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita sepanjang hari ini, mari sejenak kita luangkan waktu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan sebagai dasar kehidupan kita sepanjang hari ini. Untuk itu mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami boleh berjumpa kembali secara virtual pagi hari ini dalam renungan harian firman Tuhan Jemaat Sion Pengajian. Semoga Roh Kudus membimbing kami, membuat kami mengerti, supaya firman yang kami baca dan dengarkan pagi hari ini kami jadikan pedoman dan tuntunan bagi kehidupan kami sepanjang hari ini. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu itu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pagi hari ini saya pilih dari kitab Injil Matius pasal 1 ayat yang ke-20. Demikian kata firman Tuhan. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Amin. Jangan takut, itu tema kita pagi hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya yakin dalam hidup ini kita pernah mengalami ketakutan. Entah takut terhadap benda-benda mati, ataupun takut kepada makhluk hidup. Dan saya yakin kita juga mungkin pernah diingatkan oleh seseorang untuk jangan takut ketika mengambil satu keputusan. Jangan takut ketika melakukan sesuatu atau melakukan hal-hal yang lain. Nah, pesan kepada Yusuf agar jangan takut ini itu juga datang kepada Maria dalam Lukas pasal 1 ayat yang ke-30, ketika salah seorang malaikat diutus menyampaikan pesan, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh anugerah di hadapan Allah. Jadi pesan jangan takut ini tidak hanya datang kepada Yusuf, tapi juga datang kepada Maria. Nah, pertanyaannya, kenapa pesan jangan takut ini harus disampaikan kepada Yusuf dan Maria? Kenapa tidak hanya kepada salah satunya saja? Yusuf dan Maria perlu mendengarkan penyampaian dari malaikat ini. Karena pesan ini atau penyampaian ini itu akan menenteramkan hati Yusuf dan Maria. Pesan ini agar jangan takut ini itu akan menghilangkan kecurigaan, ketakutan, keraguan yang ada dalam diri Yusuf dan Maria. Bisa dibayangkan kalau malaikat tidak datang menyampaikan pesan jangan takut kepada Yusuf itu. Bisa jadi Yusuf betul-betul tidak akan mau menikahi Maria. Dan bisa jadi Maria juga akan frustasi, tiba-tiba mengandung tanpa ada pesan yang disampaikan kepadanya bahwa itu berasal dari Allah. Jadi pesan ini penting supaya Maria dan Yusuf itu mengalami yang namanya ketentraman hati, kedamaian ketika mengalami pergumulan atau rencana dari Allah ini. Nah, saudara-saudara, apa makna pesan ini bagi kita? Maknanya adalah bahwa ketika dalam kehidupan ini kita sedang dilanda oleh ketakutan, pesan dari malaikat Allah ini
yang disampaikan kepada Yusuf dan Maria itu juga sekiranya bergema dalam roh, hati dan pikiran kita. Jangan pernah takut untuk menghadapi pergumulan, jangan pernah takut untuk menghadapi tantangan hidup, karena sesungguhnya Allah itu menyertai kita. Seperti namanya Immanuel, Allah beserta kita. Dia tidak hanya menyertai Yusuf dan Maria, tapi dia juga menyertai setiap umatnya, setiap anaknya, setiap orang yang selalu percaya kepadanya. Jadi Immanuel, jangan takut karena Allah beserta dengan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu yang boleh kami baca dan renungkan pagi hari ini. Semoga dalam beraktivitas sepanjang hari ini kami juga tidak takut sebab Allah menyertai kami. Allah beserta dengan kami dalam kehidupan kami dimanapun kami berada dan apapun yang kami lakukan. Terima kasih untuk firman-Mu ini Tuhan. Semoga jemaat-Mu diberkati sepanjang hari ini dalam tugas-tugas, rencana, dan harapan-harapan mereka. Tuntun kami semua Tuhan, berkati kami semua sepanjang hari ini. Dan kami berdoa, sekiranya ada jemaat-Mu yang sakit, yang bergumul, yang berbeban berat, Tuhan mengangkat mereka, Tuhan menolong mereka, supaya mereka dilegakan, disembuhkan dari apa yang mereka alami. Kami berdoa, semoga sepanjang hari ini kami dijauhkan dari mara bahaya, sakit penyakit, terutama virus corona yang selalu mengintai kehidupan kami. Kuatkan dan sehatkan kami Tuhan, supaya hari ini kami boleh hidup, beraktivitas dengan baik karena pertolongan Tuhan. Ini doa syukur kami, ini permohonan kami. Dengarkan kami Tuhan yang berdoa dan bermohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, demikian renungan kita pagi hari ini. Sampai berjumpa dalam renungan selanjutnya. Salam, Tuhan berkati.